Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما يعملون خبير والله بما يعملون خبير صدق الله العظيم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Paguyuban Tatwa Masi Jawa Timur. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Armalinda SH MSI, disilakan. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Masih senang ngobrol sama teman, jadi ya jarang ketemu, jadi ya alhamdulillah, yang penting sehat. Yang saya hormati PLT Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Bu Opi ya, Bu Novi ya, sorry. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial juga, tapi kan pengganti ya, Bu Sekesi, Bu Dr. Sekesi. Yang saya hormati Pak Sujono, masih aktif Pak ya, jadi fungsional di perpustakaan ya. Al Mukarram Dr. Alwi, luar biasa. Bapak-bapak Pak Sekretaris, bapak-bapak kepala bidang ya, istilahnya administratur ya, dan pengawas, bapak-bapak kepala seksi, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala UPT ya, hadir semua ya. Kadang-kadang saya sudah gak kenal Bu Novi ya, apalagi pakai masker itu selalu gitu ya. Mohon maaf kalau saya lupa ya. Para purna tugas senior-senior ya, luar biasa masih aktif gitu ya. Saya ucapkan selamat datang dan salam sehat selalu. Para undangan lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, terima kasih banyak, alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian, pertama saya akan sampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa terhadap Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu untuk Dinas Sosial. Yang baru kali ini mungkin yang kali-kali yang lalu itu lupa ada hal dengan kita para pensiunan, tapi Pak Alwi pernah berkomunikasi dengan kami untuk mengadakan halal dulu gitu loh ya Pak Alwi ya. Cuman luar biasa kegiatan ini, kalau bisa Bu Novi ya, kita programkan gitu ya, agenda gitu ya. Cuman memang Pak Bu Novi, Pak Alwi, ini bagi yang nggak bisa naik tangga ini agak repot Pak. Lansia-lansia yang tidak bisa naik tangga ini. Makanya kemarin kita arahkan ke BK3S karena tidak ada tangganya gitu loh ya. Jadi bebas. Cuman Bu Kadis minta di sini ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya memang semua kebutuhan dipenuhi oleh Dinas Sosial. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Loh, terus kan bertanya, loh urunannya ya apa itu gitu loh. Oh Pak Padli selamat datang ya. Urunannya ya apa terusan? Ya karena rekeningnya rekening Pak Bayu. Saya sampaikan ke Pak Bayu balik non. Ya, jadi dikembalikan ya. Tapi luar biasa Bu Kadis, Pak Alwi, Bu Kesi dan Pak Jono, luar biasa. Pensiunan itu ada dua macam gitu loh ya. Ada pensiunan yang reguler, ada yang premium gitu ya. Ketika di share itu bahwa urunannya 75, ada yang ngirim 500, itu pensiunan premium gitu ya. Tepuk tangan dulu ya. Ya dah. Ada yang pas ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi ada yang premium, ada yang reguler rupanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa catatan pesan ini saya takut lupa gitu ya. Ya, program-program dari Tatomasi ya. Kelompok kita ini Paguyuban Tatomasi ini berbadan hukum ya, saya pengen lagi ya. Ada akta notarisnya gitu, jadi resmi, bukan liar gitu ya. Resmi ya. Programnya yaitu ya yang saya sampaikan di Solo kemarin. Ya mengunjungi teman-teman yang lagi sakit gitu ya. Kemudian takziah kepada teman-teman yang mendahului kita gitu loh. Nah, uang itu kita sampaikan ketika takziah gitu. Besarnya ya enggak seberapa ya. Waktu takziah itu kita sampaikan 250.000. Tapi waktu besuk ya tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi itu uang itu hanya untuk takziah gitu ya. Kemudian program monggo Pak Gosi nih ya. Kemudian ada program healing gitu ya. Apa healing itu? Rekreasi gitu ya, rekreasi ya. Piknik gitu ya. Memang pensiunan itu kurang piknik gitu, jadi ya piknik yang tidak nginap gitu ya, di laju aja gitu ya. Kalau nginap biayanya sangat tinggi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Terus programnya memang kita minta untuk anggota paguyuban ya otomatis yang pensiunan ya, itu sebulan 10.000 gitu loh ya.
10.000 ditransfer. 10.000 itu kalau ditransfer menjadi 16.000 ya. Kalau keberatan 10.000, 5.000 ya enggak apa-apa gitu. Larang transfer. Jadi kita tetapkan 10.000 monggo ditransfer sesuai, nanti kita akan pasang rekening-rekening bank yang teman-teman pengurus punya gitu ya. Soalnya kalau enggak sama banknya ya 6.500 gitu, 7.500 ya, ada Bank Jatim, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank ya banyak lah gitu ya teman-teman gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kami pengurus mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu sekalian, atas juga partisipasi dan kontribusi dari Dinas Sosial yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan menjadi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lupa, kelompok kita namanya Paguyupan Tatwamasi ya. Itu mau Firdaus hafal itu ya. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Moto ini hanya ada satu UPT yang nempelkan ini. Hanya satu UPT. Di mana itu? Di Magetan ya. Itu Pak Jumadi dulu ya. Pak Jumadi yang moto itu ditempel di depan kantor itu. Tatwamasi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Empati kita terhadap klien gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya akan kita dengarkan bersama sambutan PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, panjat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ada yang dada-dada di belakang, saya dadai juga. Saya kehabisan kata-kata memang, alhamdulillah luar biasa. Yang kami hormati, tentu saja kita banggakan bersama. Saya harus urut dari posisi urutan kepala dinas di Dinas Sosial ya. Yang kami hormati, yang sudah rawuh Bapak Sujono, terima kasih Bapak. Ini luar biasa, catatan dalam sejarah Pak Sujono 2 kali keluar masuk menjadi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ya, mungkin ada satu keinginan beliau pada saat itu yang tertunda atau tidak jadi karena Allah menentukan lain. Tidak purna di Dinas Sosial ya, pernah beliau menginginkan purna di Dinas Sosial. Yang kami hormati, ini yang kedua yang hadir Ibu Sukesi, terima kasih Ibu. Nah kemarin waktu, tepuk tangan boleh ya. Beliau adalah satu-satunya, bukan satu-satunya karena sekarang PLT Kadinsonya perempuan ya Bu ya, PLT tapi Bu. Perempuan pertama sebagai Kepala Dinas Sosial, dan beliau juga senior saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Sewaktu halal bihalal di DP3AK kita ketemu, dan sekarang ketemu di sini. Terima kasih Bu rawuhnya, dan teman-teman masih merasa bahwa Bunda Sukesi, Bunda teman-teman semua. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, yang baru saja beberapa hari yang lalu purna Bapak Dr. Alwi, Ustadz kita bersama, Bapak Kiai kita bersama, dan ini juga satu prestasi pada masa beliau, bahwa pada zamannya pada saat Bapak Alwi menjadi Kepala Dinas Sosial, 2 stafnya menjadi pejabat tinggi Pratama.
Saya sudah mengundang yang satunya, Kepala Bakorwil Ibu Sufi. Cuman mungkin jembatan Suramadunya macet kali ya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris pada zamannya Pak Fadli, luar biasa, terima kasih rawuhnya. Sebetulnya sekretaris aslinya itu ya Pak Fadli. Kalau Pak Unggul saya ini ya cuman pengganti. Ya, terima kasih rawuhnya Pak Fadli. Ini untuk menebus rindu karena sebetulnya karir saya itu dimulai dari MC Bu. MC Pak Alwi, saya itu seperti Mbak Lisa dulu Pak. Dan pada saat kesempatan ini mumpung Hari Raya Idul Fitri masih ada kesempatan, saya mohon maaf lahir batin. Dengan tulus saya mohon maaf, apalagi yang pernah masa-masanya waktu itu saya gojloki pada masa MC, karena hampir semua di sini juga pernah kayaknya saya gojloki, termasuk Pak Jono, Pak Fadli ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan doa kita bertemu lagi dengan bulan Syawal dan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga, nah ini juga menghiasi sejarah perjalanan hidup saya. Kepala seksi pertama saya sewaktu di Kanwil Depsos adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Gosi. Tepuk tangan. Saya tidak akan lupa Pak Gosi. Saya berdiri di sini tentu saja semuanya berdonasi untuk keberhasilan saya. Semuanya saja para senior saya. Ini bukan keberhasilan saya semata, tapi atas bimbingan dan tentu saja doa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian semuanya aja para senior, Pak Masud dan cover boy pada masanya Bapak Abdul Qadar. Ya, memang kalau cover boy itu ada bekasnya lah, bajunya dan sebagainya tetap trendy. Cuman tadi pertama beliau datang, mana Nyonya Qadar yang baru? Dan saya bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu semua sehat, Bapak Ibu kayaknya 10 tahun lebih muda. Di sini tidak ada bedanya yang sudah purna ataupun yang masih aktif. Justru ada beberapa teman saya yang masih aktif kok lebih tua dari yang purna. Pak Alwi ini seperti belum purna, tapi Pak Bagus itu kok kayak sudah purna 10 tahun. Nah ini bedanya Bu. Artinya kita harus bahagia, harus berbangga bahwa kalau kita purna di dinas sosial ini barokah. Amin ya robbal alamin. Apalagi nih ya, Bapak Ibu, terima kasih, mohon izin Pak Alwi dan Bu Kesi dan Pak Jono, Pak Unggul, ya ini sekretaris pada masanya. Mohon izin waktu itu memang Pak Arman, Pak Bayu menghadap akan mengundang di BK3S. Saya bilang, kenapa kok di BK3S? Ini rumahnya Bapak Ibu semua. Tapi enggak bisa naik, ini kan lantai 2 kata Pak Arman, ini melecehkan Bapak Ibu semua. Kalau tua itu jangan merasa tua. Pak Arman itu memang kadang-kadang tua pada saat yang diperlukan, tapi kalau ada cewek cantik enggak merasa tua. Dia paling susah kalau manggil saya ibu, karena biasanya pi gitu. Ya. Pak Arman, Pak Unggul ini luar biasa, juga termasuk Pak Qadar, itu sebetulnya gerombolan cover boy pada masanya. Tapi ternyata kalah sama Pak Jumadi. Pak Jumadi, Bu Dwi, saya senang di sini ada Pak Sutri yang mungkin inilah Allah dipertemukan pada saat sudah purna, mudah-mudahan menjadi keluarga Samara. Dan alhamdulillah barokah semuanya, panjang umur Pak Jono, Pak Alwi, Bu Kesi, Pak Jumadi dan Bu Dwi ini adalah sama-sama pegawai dinas sosial dan alhamdulillah mungkin sudah jodoh pada saat purna bersatu dengan ikatan cinta luar biasa.
eh, mudah-mudahan bagi ini tidak ada larangan nanti ya Pak Alwi kan tidak ada larangan ketika masa tua sudah sendiri lalu mengambil keputusan untuk menikah, kan tidak ada larangan ya Pak Alwi. Yang dilarang itu yang masih ada pasangan mengambil keputusan memiliki pasangan lagi, itu dilarang. Tapi kata Abah Alwi enggak dilarang asal izin dari istri pertama. Baik, selamat menikmati acara. Saya mohon maaf, sebetulnya saya ingin sampai selesai karena saya kangen, saya ingin mengulang masa lalu dan bertahun-tahun di sini, tetapi karena maaf kostum saya ini bukan berarti saya ingin tampil beda, tapi memang ini yang diharuskan. Jam 10 ada sidang paripurna yang dihadiri Ibu Gubernur dan ini mungkin sangat sulit untuk diwakilkan, tapi saya akan sedikit sebentar dengan Bapak Ibu semua, tapi nanti kalau tiba-tiba saya keluar itu artinya Ibu Gubernur sudah menuju Indrapura. Doakan Bapak Ibu Dinas Sosial tetap amanah, aman, selamat, dan semoga komposisi baru kami sekarang Pak Sekretaris Pak Yusmanu, Kepala Bidang Penanganan Bencana Bapak Soekardi, Komandan Tagananya, kemudian Pak Anas ini Dayasos, jadi silahkan Kabid Dayasos yang asli itu Pak Arman, ya Pak Anas penggantinya, nanti bisa tuker-tukeran informasi. Tapi memang tupoksinya sudah berbeda. Saya rasa terima kasih semuanya Bapak Ibu Kepala UPT yang sudah hadir dan silahkan tadi sudah disampaikan hidangan sudah kami sediakan, penyanyi dari kita untuk kita dan semoga perjumpaan ini, silaturahim ini memperpanjang usia kita. Doa kami, Bapak Ibu, sehat fisiknya, sehat psikisnya, dan sehat dompetnya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama tausiah sekaligus doa oleh Bapak Dr. Alwi M. Hum. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Alwi M. Hum disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya pribadi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya masih merasa di dinas sosial ini sayalah orang yang paling tua. Alhamdulillah, setelah saya berada di ruangan ini, ternyata anggapan itu salah. Saya tidak lagi menjadi orang yang paling tua, karena di ruangan ini ya banyak yang lebih senior dari saya gitu aja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua, saya menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman yang baru saja mendapat amanah baru di dinas sosial. Tadinya saya berharap jabatan itu terisi sebelum saya purna, tetapi kehendak Ibu Gubernur tidak seperti itu.
tidak masalah. Jadi saya menyampaikan ucapan selamat baik yang menduduki jabatan itu yang berasal dari dalam maupun yang dari luar dinas sosial. Inilah dinas sosial, dinas yang menjadi atensi gubernur. Saya tidak tahu Bu Khofifah ini mau berapa periode, tapi saya sudah bukan PNS, boleh saya menjadi jurkamnya beliau. Jika seandainya Ibu Khofifah itu 2 periode, dan mungkin itu harapan kita, maka dinas sosial itu akan tetap menjadi dinas yang menjadi atensinya Ibu Gubernur. Dan itu saya rasakan. Jadi pesan ini saya sampaikan khususnya, wabil khusus kepada yang dari luar. Yang dari luar. Kalau mau cari gagah-gagahan di Dinsos tidak ada. Kalau mau mencari limpahan kenikmatan harta bendawi itu di Dinsos juga tidak ada. Tidak ada. Tetapi kalau ingin mencari kenikmatan batiniah itu ya, menumbuhkan rasa kemanusiaan di Dinsos ada. Jangan rame-rame informasi ini saya sampaikan khusus kepada yang baru. Seringkali kegiatan kita ini mohon maaf tekor. Betul. Karena kalau ada kegiatan itu atensinya Ibu Gubernur luar biasa, yang boleh jadi tidak sebanding dengan anggarannya. Saya harus menyampaikan ini agar suasana di dinas sosial yang ditinggal oleh dari para senior itu sampai sekarang berkelanjutan dan terus berkelanjutan. Terus berkelanjutan. Ini sekarang bulan Mei. Jadi bukan karena niatan jahat dari panitia, tidak. Tapi karena bulan Mei itu memang peringatan Hari Lansia, maka yang berdiri di sini ini lebih banyak lansia mulai tadi. Iya, yang baca, yang kiroa tadi juga lansia. Saya mikir iki sopo kok tega gitu loh. Kok tega gitu. Tapi saya ingat bahwa ini bulan Mei, habis itu Pak Arman. Gitu. Jadi karena itu bulan Mei. Jadi ini saya pesankan memang kepada teman-teman saya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu sama Bu Novi. Bapak dan Ibu yang baru hadir pakai baju putih ini kepala Bakorwil. Doakan dan insya Allah harapan kita semua mudah-mudahan akan jadi PJ Bupati itu. Nah iya, nanti di Madura itu paling tidak ada 3 kabupaten, tinggal pilih Bu Sufi mau yang mana. Mau Pamekasan, mau Sampang atau mau Bangkalan, amin. Jadi saya berharap utamanya kepada teman-teman kita yang baru, jaga kekompakan. Rasanya tidak banyak dinas yang seperti dinas sosial ini. Baik Bapak dan Ibu, itu pengantar saya sebelum sampai ke tausiah halal bihalal. Tausiahnya sebenarnya tidak banyak. Jadi tausiah ini saya lebih fokuskan kepada para senior. Para senior. Tua itu keniscayaan. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang semakin tua itu posisi kondisinya itu akan dikembalikan oleh Allah seperti bayi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
afaman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang-orang yang usianya dipanjangkan oleh Allah, nunakkishu fil khalq, aku kembalikan dia ke awal kejadiannya. Dulu waktu kita lahir, yang namanya bayi itu dunianya dia hanya sekamar. Dunianya dia hanya sekamar, dia tidak ada di mana, dia hanya ada di kamar saja. Maka kita nanti semakin tua, dunia kita akan kembali ke sekamar juga. Ini bukan nakut-nakutin, enggak, tapi ini sebuah keniscayaan. Dunia anak-anak di mana tidak bisa beraktivitas, pasti dibantu oleh orang lain, maka orang yang semakin oleh Allah beri usia itu, dia akan kembali lagi ke awal kejadiannya, dia juga tidak bisa apa-apa. Mau makan dia harus disuapi, mau pakai baju dia harus ada yang memakaikan, mau tidur ada yang menidurkan, bangun dari tempat tidur ada yang membangunkan, mau jalan ada yang membantu. Ya seperti itu. Itu namanya siklus kehidupan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang diperlukan oleh orang-orang yang seperti ini? Yang muda-muda juga boleh mendengarkan karena juga nanti akan jadi tua. Kecuali kalau tidak berharap tua, tidak apa-apa, tidak usah didengarkan. Apa yang diharapkan Bapak dan Ibu, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang saya yakin semua kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh baca bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini cerita tentang kiamat. Tidak saya terjemahkan. Karena kalau saya terjemahkan ini khawatir Bapak tidak enak makan. Yang ingin saya terjemahkan ke belakangnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu, orang-orang yang amal baiknya itu mengalahkan amal jeleknya. Jadi dalam kehidupan ini, di saat kita dulu di madrasah, di langgar, di mana, oleh guru-guru kita itu diajarkan bahwa setiap orang itu Allah titipkan 2 malaikat yang mencatat amal baik dan amal jelek. Kira-kira 2 malaikat ini lebih aktif yang mana? Jangan-jangan malaikat yang di sisi kanan ini cuti dia, tidak banyak aktivitas, karena gerakan kita ini tugasnya malaikat kiri. Makanya kita mengupayakan bagaimana amal kebaikan kita itu menjadi lebih berat dibandingkan amal jeleknya. Karena yang namanya manusia ini kalau ya rasanya mustahil. Tidak punya amal kejelekan itu, tidak punya kesalahan, mustahil. Semua manusia. Nabi Pak, Nabi itu Allah yang jaga. Allah yang jaga. Kenapa? Karena Nabi dididik langsung oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku. Karena itu kalau kita lihat dalam sejarah, tidak ada yang pernah menjadi gurunya Nabi itu, tidak ada. Nabi itu jadi belajar kepada siapa itu, tidak ada Pak, tidak ada. Karena Nabi itu dididik oleh Allah langsung, dijaga oleh Allah, dijaga. Kita ini yang menjaga siapa? Kita ini lebih senang kalau tidak ada yang jaga. Kan iya. Lebih senang kalau tidak ada yang jaga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang amal baiknya bisa mengalahkan amal jeleknya. Itu yang kita usahakan. Itu yang kita upayakan. Orang itu semakin melangkah ke depan, maka aktivitas hariannya itu adalah segala yang akan membuat amal baiknya itu menjadi berat. Saya pernah ke UPT PSTW Magetan. Saya terharu melihat ada salah satu KPM di sana, Mbak.
Jam 10, jam segini dia keluar dari kamarnya, berjalan agak susah gitu ya, dia sudah membungkuk gitu. Saya tanya, "Nang di Mbah?" Jawaban Mbah itu sungguh luar biasa. "Aku tak nang masjid nak golek sangu, dilungkas aku mati." Ya. Jadi Mbah ini sadar dia bahwa dia mau mencari sangu. Sangu yang dimaksud itu adalah memberatkan timbangan yang sisi kanan ini. Apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk memberi nilai lebih? Itu yang penting. Karena kalau fisik Bapak sudah kurang, Bapak Ibu saya ini juga udah kurang. Mau diajak balapan sama yang muda-muda itu jangan, sudah kalah sudah. Sana bisa terawih sekian dengan ngebut, Bapak enggak bisa ngebut, sudah harus pelan. Begitu. Maka yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu itu adalah bobot nilai. Bobot nilai. Bisa sama tapi nilainya beda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini informasi dari panitia, satenya belum datang. Jadi, saya diminta agak lama, nanti dikode itu. Kalau sudah satenya siap, dikode, baru saya berhenti. Apa yang bisa menjadikan sebuah amalan itu punya bobot? Punya bobot. Pertama, boleh jadi dari sisi cara. Orang sholat itu kalau sendirian dapatnya berapa? 1. Kalau berjamaah 27. Selisihnya berapa? 26. Saya pesan kepada diri saya juga yang senior-senior ini, kalau bisa. Syukur kalau ini sudah diamalkan. Jadi mulai duhur nanti jangan sholat sendiri, Pak. Apa enggak boleh, Pak Lui? Boleh. Cuma dapatnya 1. Nah kalau berjamaah kan dapatnya 27. Kan eman. Bisa enggak ngejar yang 1 dengan 27 ini? Bisa enggak ngejar? Enggak bisa. Sini 1, sini 27. Nanti sholat lagi 1 tambah 1, 2. Yang ini 27 tambah 27, 54. Nanti sholat lagi ini tambah 1, jadi 3. Yang ini jadi berapa? Bisa enggak kira-kira ini ngejar? Enggak bisa. Ini juga berlaku bagi yang belum lansia juga enggak apa-apa. Gitu. Yang kedua, boleh jadi bobot nilai itu di samping caranya, ya, boleh jadi berkaitan dengan tempatnya. Walaupun itu jauh ya. Jadi kalau kita di sini dengan di tanah haram itu beda. Yang gitu ya. Itu jauh. Yang ketiga boleh jadi waktunya. Bapak dan Ibu, ada orang baca tasbih, baca subhanallah. Subhanallah ini bacaan yang akan memberatkan timbangan. Ya. Jadi kata Rasulullah ada 2 kalimat, ada 2 kata, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, disukai oleh Allah dan berat timbangannya, nilainya berat, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa yang tidak tahu bacaan ini? Semua tahu. Lah, bacaan ini punya nilai seperti itu. Tetapi kalau kita membacanya di waktu yang lebih utama, itu nilainya lebih. Kapan waktunya itu? Menjelang waktu subuh, waktu sahur. Jadi kalau Bapak dan Ibu diberi anugerah oleh Allah, misalnya bangun sebelum subuh, maka zikirnya itu yang
diharapkan tidak dilupakan, itu adalah tasbih. Itu adalah tasbih. Jadi kalau orang habis sholat itu biasanya baca istighfar, orang berkesempatan sholat malam yang diakhiri dengan witir, maka orang setelah sholat witir bacaannya itu tasbih. Bacaannya itu tasbih. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini bukan hanya bacaan di bulan puasa, bukan. Ini bacaan mengakhiri witir. Setelah itu Bapak kalau mau ngaji, monggo baca Quran, monggo dan sebagainya, sisakan waktu dari itu sampai waktu subuh. Apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Terus itu dibaca sampai subuh. Sampai subuh. Ya kalau gitu kita nunggu sampai apa? Mau ngasih waktu 10 menit ya monggo. Mau ngasih waktu setengah jam monggo. Loh misalnya bapak dan ibu ketiduran, ya enggak apa-apa, tidur. Tidurnya orang yang sebelum tidur dia dalam kondisi ibadah, maka tidurnya itu dianggap ibadah. Dianggap ibadah. Enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan kalau itu membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua sedekah. Ya, monggo Bu Novi, monggo Bu Novi. Iya. Ini ikut Bu Novi juga. Ini baru nyampe sudah mau pulang. Ya, monggo. Yang kedua sedekah. Ya, sedekah. Sedekah itu ya sudah kita tahulah sudah manfaatnya banyak. Tapi ada waktu yang kalau itu kita lakukan itu punya nilai lebih, Pak. Kapan itu? Pagi hari. Ini bukan berarti lalu kita tidak mau sedekah di luar pagi ya, enggak. Misalnya sekarang siang, katanya Pak Lui pagi wis gak saiki ae meneh, bukan. Kalau kita melakukannya itu pagi, itu punya nilai lebih. Ada malaikat penjaga itu yang aplosan, gantian. Malaikat penjaga malam itu bergantian dengan malaikat yang jaga pagi. Setiap pergantian itu mereka berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafan. Yang satunya malaikat itu berdoa, Allahumma ti mumsikan talafan. Satu malaikat itu bilang, ya Allah, berilah ganti orang-orang yang berinfak saat ini. Jadi malaikat yang ikut mendoakan. Berilah ganti orang-orang yang berinfak saat ini. Malaikat satunya bilang, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, wong-wong sing medit muga-muga tumpes. Jadi kalau kita bisa melakukannya pagi hari, enggak. Habis subuh bapak-bapak dan ibu yang punya kebiasaan jalan pagi misalnya, udahlah bawa berapa semampunya, udah enggak harus besar. Jalan, ketemu misalnya gelandangan atau apa, kasih di pagi itu. Sekali lagi itu punya bobot lebih. Saya ini berbicara tentang bobot lebih. Ya. Yang ketiga, biasakan diri kita ini berbagi. Berbagi. Orang berbagi itu tidak harus nunggu banyak.
Ini kadang-kadang yang merusak pikiran kita. Kita tidak mau berbagi karena sedikit. Ojo isin sakmono dikekno wong. Bukan. Loh, kalau kita memang adanya itu berbagi. Bapak dan Ibu, saya punya pengalaman, saya melihat bagaimana orang berbagi walaupun itu sedikit. Bagi Bapak dan Ibu yang pernah nyampe di Masjidil Haram, di Mekah maupun di Madinah, Bapak dan Ibu bisa melihat orang-orang luar itu. Mohon maaf, saya tidak banyak melihat itu dari warga kita sendiri, orang Indonesia. Mereka bawa kurma ke masjid, mereka bawa anggur, ya, mereka bawa apa lagi? Roti, ya enggak? Duduk sambil nunggu sholat, dibuka dari anunya. Kormanya hanya beberapa biji, Pak. Korma elek, duduk korma api. Yang itu kalau budaya kita isin, masuk ikut dikekno wong. Tapi mereka bukan itu. Mereka ingin ada tambahan nilai. Kormanya tidak seberapa. Boleh jadi orang itu juga enggak beli, boleh jadi juga dapat. Dibuka itu korma itu, ditawarkan ke kita, kasih satu. Dia cuma punya 3 biji, berinya 1. Saya punya pengalaman bahkan 1 sama dia dibagi 2 karena dia adanya hanya 1. Coba, saat dia mau makan 1, dia ngelihat saya di sebelahnya, dibagi sama dia 2, separuh. Subhanallah, kalau itu yang jadi budaya kita, maka ini loh, upaya memperberat timbangan ini betul-betul kita isi. Dan itu menjadi konsen kita, Pak. Jadi bagaimana ini kita, timbangan kita itu kira-kira posisinya seperti apa? Yang tahu kita. Jangan terlalu pede. Wow, aku abotnya ini aku. Enggak. Jangan terlalu pede. Jadi beramal, berbagi walaupun itu sedikit. Berbagi. Jangan menjadi orang yang berbaginya tidak, tetapi berharap dapatnya ya. Berharap dapatnya ya. Aku lo gak tahu rasanya tonggo ini ngekeknya, aku lo gak tahu blas. Loh, jangan. Biarlah kita. Itulah Bapak dan Ibu, bagaimana upaya kita itu menjaga atau memperoleh bobot dari kebaikan kita. Itu orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Kalau diridhoi itu mesti enak, Pak. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang lebih berat amal kejelekannya. Jadi orang yang amal kejelekannya mengalahkan amal baik. Bapak dan Ibu, Allah itu maha kasih, maha sayang kepada hambanya. Amal kejelekan yang kita lakukan, yang sudah siap berada di timbangan kiri ini masih bisa hilang. Sebagaimana amal baik yang ada di timbangan kanan, ini juga bisa hilang. Makanya khusus yang ada di kanan ini kita pelihara, kita jaga, kita protek. Jangan sampai amal ini hilang. Tetapi untuk yang di kiri kita usahakan bagaimana bisa hilang atau minimal berkurang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya agak lama sedikit, tidak apa-apa ya? Karena belum ada kode sate itu sudah matang atau belum, itu belum ada. Satenya harus empuk karena yang mau makan ini sudah senior semua. Amal kebaikan yang ada di timbangan kanan ini kita protek. Kita protek.
Jangan sampai hilang, apalagi berkurang. Apa yang bisa menghilangkan itu? Yang bisa menghilangkan sampai 100% hilang. Sampai 100% hilangnya bapak dan ibu adalah kemusyrikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu menyekutukan Allah, lenyap amalmu. Lenyap. Lenyap itu artinya apa? Kalau bahasa kita, habis tak berbekas. Lenyap sudah. Loh, panganan mau akeh saiki endi? Wis entek kabeh. Itu lenyap namanya sudah. Dengan susah payah kita mengumpulkan sedikit demi sedikit sekian tahun, jangan dihilangkan karena yang pertama kemusyrikan. Itulah sebabnya hal-hal yang akan mengarah kepada kemusyrikan itu ayo dihindari. Lebih-lebih setelah berumur, mohon maaf, bapak dan ibu jangan tersinggung. Bapak dan ibu sama seperti saya, sudah masuk senior ini. Loh kan eman Pak, kita mengumpulkannya itu puluhan tahun Pak. Orang nyimpen di bank sekian tahun karena sesuatu banknya bermasalah, lalu tabungannya jadi hilang, mau apa? Nangis dia, diperkarakan. Loh kalau amal kita hilang, kita mau perkara ke siapa? Siapa yang mau kita perkarakan? Tidak ada. Tidak ada. Itulah sebabnya Nabi selalu setiap saat berdoa mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku menyekutukanmu dan aku tahu itu. Aku tahu. Walaupun begitu bapak dan ibu jangan mudah, jangan gampang menjustifikasi orang dia berlaku syirik hanya karena kita melihat zahiriyahnya saja. Karena syirik itu urusan batin. Apakah orang yang mencium dinding Ka'bah itu syirik? Enggak boleh kita menjustifikasi. Karena kita tidak tahu apa motivasinya dia. Ada orang serbannya itu diusap-usapkan gini ya. Apa itu syirik? Nggak tahu. Artinya jangan mudah menjustifikasi orang seperti itu. Tetapi kita menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang bisa mengarah kepada kemusyrikan. Agar ini tidak hilang. Nggak hilang. Yang kedua yang bisa menghilangkan itu adalah sifat atau penyakit yang ada dalam hati, penyakit iri. Allah memberikan anugerah kepada hambanya menurut kehendak Allah. Lah opo kita ini kok sakit hati? Kehidupan ini kalau tidak dibedakan, maka kehidupan ini tidak akan harmoni Pak. Loh kalau semuanya kaya semuanya, mau apa kehidupan ini? Dalam kehidupan ini semuanya kaya misalnya, enggak enak Pak, enggak enak. Bapak enggak kira akan bisa mencari orang untuk jadi driver, enggak bisa, enggak mau dia. Loh dia kaya ya? Mau cari orang mau jadi satpam untuk jaga rumah, enggak mau dia. Mau bersih-bersih, enggak mau, kaya semua ya. Loh kalau semua orang rata-rata penghasilannya sama 10 juta semua, ya enggak bisa. Ada orang yang gajinya sekian, ada yang penghasilannya sekian, ada yang enggak punya penghasilan, ada yang utang dan sebagainya. Agar kehidupan ini jalan. Lah kalau kita paham ini kenapa mesti iri? Kenapa mesti iri? Oh itu Allah yang ngatur. Begitu juga sebaliknya kalau dalam kehidupan ini semuanya miskin semuanya. Lo mau jadi apa? Saya mau minta ke Pak Unggul, katanya Pak Unggul, lo cok minta ke saya Pak Lui, aku juga enggak punya.
Ayo ke Pak Arman saja. Lu bodoh. Lu mau apa? Jauhi Bapak dan Ibu. Amal yang kita lakukan bertahun-tahun itu hilang. Ini bukan kata saya. Nabi bersabda, iyyakum wal hasada. Waspada. Hati-hati kamu dari penyakit iri. Innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hasad itu, iri itu menghabiskan amal kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Entek satu truk, kayunya satu truk, tapi apa? Kena api, ya habis semuanya, habis. Yang ketiga, apa yang menghabiskan amal kita itu? Riya, pamer. Kalau kita melakukan sesuatu simpan, Pak. Simpan. Gak perlu dipamerkan, gak perlu. Karena yang menilai itu Allah. Kita berharap itu dari Allah, bukan dari manusia. Sudah, ini yang baik. Sekarang yang jelek. Amal jelek ini diharapkan bagaimana ini bisa hilang atau minimal berkurang. Dengan apa? Pertama istighfar. Tadi ibu yang baca ayat suci itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang berbuat salah kepada Allah, cepat kembali kepada Allah. Jangan ditunda. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu selain Allah. Kalau oleh Allah tidak diampuni, mau minta ke siapa? Allah itu membuka lebar pintu tobatnya bagi hambanya selagi nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau nyawa kita masih di kaki itu masih bisa. Tapi kalau sudah nyawa ini di kerongkongan, ditutup. Nah, kita tidak tahu kapan nyawa kita ini sampai kerongkongan. Ya. Oleh karena itu, jangan ditunda untuk minta ampun kepada Allah, mengurangi apa yang ada di timbangan kiri ini, itu dikurangi. Kalau itu berkaitan dengan urusan kemanusiaan, maka diselesaikan atau dimintakan maafnya. Dimintakan maafnya itu minta dihalalkan. Itulah kaitannya dengan halal bihalal. Diselesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan, maka orang lain suruh menyelesaikan. Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali lagi, ini untuk kebaikan kita. Kalau ada di antara kita yang punya tanggungan, maka ahli waris Bapak dan Ibu diberitahu. Ojo gengsi, apalagi sudah usia tua. Tuh, yang dicari, yang akan ditemui oleh usia tua itu apa? Mohon maaf, tidak ada lagi kecuali kematian. Misalnya punya utang. Loh, anaknya itu diberitahu. Ibumu ndek utang. Diutang nang Pak Alwi. Loh, kasih tahu. Karena kalau orang meninggal itu masih meninggalkan hutang, itu tergantung-gantung. Sampai diselesaikan atau dimaafkan. Ada kebiasaan orang-orang soleh dulu itu, setiap kali dia mau tidur, dia nulis wasiat. Ditaruh di tempat tidurnya. Pagi dia bangun, diambil wasiat itu. Kalau kita kan enggak. Saya enggak tahu ya, tapi apa ya, cara-cara seperti itu kayaknya tabu gitu loh ya. Dan itu juga berlaku kepada saya. Saya ini berat. Saya ini ingin ngomong kepada anak saya, udah lama saya ingin ngomong, sampai sekarang enggak bisa ngomong.
Duh, kalau nanti kematian itu datang mendadak, kita tidak sempat ngomong. Orang-orang barat itu kadang-kadang dia nulis itu dititipkan di mana? Di pengacara. Kita kan tidak, Pak. Dititipkan di pengacara. Begitu dia meninggal, pengacaranya datang. Ini loh wasiat bapakmu. Dibuka. Sawah 3 hektar. Berikan ke masjid. Aduh. Ini sekian. Lu aku entek kau lihat apa? Bapak dan Ibu, kalau kita punya tanggungan, ayo. Itulah sebabnya kalau ada orang meninggal itu maka kan diumumkan. Barangkali almarhum punya tanggungan, kan gitu. Dan itu kan lebih baik kalau itu disampaikan sebelum almarhum. Sebelum almarhum. Gitu. Diselesaikan atau dimintakan halalnya. Inilah yang akan mengurangi itu. Sebab kalau tidak, maka ini nanti yang akan merugikan kita. Di saat kita datang di hari kiamat bawa amal kebaikan, kan gitu ya. Tetapi karena urusan kemanusiaan tidak diselesaikan, ini amal kebaikannya bisa habis. Ini terakhir mau saya sampaikan. Nabi bersabda, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Al-muflisu man la mata'a wala dirham. Kata sahabat yang ditanya, ya Rasul, orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, uangnya tidak ada, dagangannya juga tidak ada. Waktu itu kan masyarakatnya masyarakat pedagang, Pak. Dagangane gak ono, duit gak ono. Boleh orang tidak punya uang tapi uangnya berupa dagangan. Ini dagangannya tidak ada, uangnya nggak ada. Lalu Nabi jelaskan, yang aku maksud al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku kelak di hari kiamat, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, puasa haji, pahala haji, pahala, banyak pahalanya. Tetapi urusan kemanusiaan tidak diselesaikan. Datang Pak Arman, ya mohon kepada Allah, ya Allah Pak Alwi ini punya salah. Dia dulu waktu jadi kepala dinas pernah nempeleng saya, padahal saya tidak salah. Diambillah kebaikan saya diberikan ke Pak Arman. Datang Pak Gozi kucuk-kucuk, ya Allah Pak Alwi ini begini. Diambil kebaikannya lagi, diberikan lagi. Terus begitu sampai kebaikan ini habis. Di saat kebaikan ini habis, sementara orang yang mengadu masih ada. Ada lagi kelunu-kelunu Pak Agung datang, ya Allah Pak Alwi ini pernah begini, kebaikannya sudah tidak ada. Maka kejelekan dari orang yang nuntut inilah dari Pak Agung diberikan kepada saya. Amal kebaikan yang saya siapkan dari dunia itu habis, amal kejelekan bertambah. Inilah orang bangkrut. Lah kita berharap semua, tidak ada orang yang mau jadi orang bangkrut. Makanya kita berusaha apa yang saya sampaikan tadi dalam rangka saya ingin keluarga saya, bapak dan ibu, keluarga bapak dan ibu jangan sampai dan mudah-mudahan tidak sampai menjadi orang yang bangkrut. Soal masih di akhirat ada amal kebaikan, ada amal kejelekan, itu manusia transit dulu. Di mana transitnya? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, transitnya di hawiyah. Hawiyah itu bukan resto. Hawiyah itu bukan kafe. Hawiyah itu apa?
Ayat berikutnya apa? Wa ma adraka ma hiya narun ha. Transitnya di situ. Jadi neraka yang menjadi tempat transit itu namanya neraka hawiyah. Kalau mau mending-mendingan, gak apa-apa. Yang penting tidak di jahanam. Karena orang yang masuk jahanam itu tidak akan keluar. Orang yang masuk ke jahanam itu tidak akan keluar. Tapi kalau hawiyah ini transit, Pak. Transit. Cuma kita mohon, walaupun toh ya Allah transit, transitnya tidak lama. Ini transitnya lama ya repot juga. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amal kebaikan yang kita kumpulkan ini bisa punya nilai dan tidak hilang. Amal kejelekan yang pernah kita lakukan ini kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan itu menjadi hilang. Kita mintakan maafnya kepada sesama kita, mudah-mudahan ini bisa bersih. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji adalah milikmu semata. Engkau penguasa dan pemelihara seluruh alam. Kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan kebenaran, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang tertimpa kesesatan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang senantiasa Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan setelah pertemuan ini perpisahan yang senantiasa Engkau lindungi. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Kuatkan tekad dan semangat kami dengan taufik-Mu ya Allah. Mudahkan segala usaha kami dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para guru dan pemimpin kami, dosa dan kesalahan keluarga dan anak-anak kami, serta dosa dan kesalahan setiap orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Halal Bihalal Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama Purna Tugas pada hari ini. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami hidangkan. Sebentar. Izin Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang purna ya, khusus yang purna nanti pulangnya Kepala Dinas Pak Yusmanu dan teman-teman menyiapkan yang dibawa pulang. Ya. Yang jelas bukan duit gitu ya. Barang gitu ya, sudah disiapkan oleh Pak Yus dan teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang purna pokoknya.